Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewayangan terkasihku dimanapun kalian berada. Ya, semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never. Dan never tidak pernah. Tumbuhlah menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Ya, jangan di-download. Bagi yang mau mendownload untuk kepentingan tertentu silahkan konfirmasi dulu. Ya. Nanti aku pertimbangkan kepentingannya untuk apa dan kemasannya mau bagaimana. Oke, kalau memang boleh ya aku izinkan. Ya, kalau enggak ya enggak gitu. Berikutnya aku nggak bisa lah ya sebut kalian satu persatu semuanya. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doa-doa kalian semuanya. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mampir ngombe kali ini di suasana yang cukup dingin dan ini masih gelap ya dari ba'da subuh tadi ya. Kita usir dulu dingin dengan kopi hangat ya, karena logika tanpa logistik juga nggak bisa jalan. Maka logistiknya kita penuhi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kemarin mendiskusikan dalam mampir ngombe yang kemarin itu adalah kita pasti telanjang. Ya, pasti dengan sepasti-pastinya kita nanti telanjang. Masalahnya bagaimana kita memahami diksi telanjang itu? Karena kajian utama kita di senja atau petang hari itu kajian yang cukup berat karena terjemahan-terjemahan yang ada selalu mengatakannya dalam tataran harafiah, padahal tidak semua harus harafiah. Ada hal-hal yang memang harus dipahami secara harafiah, tapi ada yang harus dipahami secara metafora. Maka harus kita dudukkan permasalahannya pada domainnya masing-masing. Jangan harafiah dibawa ke metafora, jangan metafora dibawa ke harafiah. Jangan dipukul rata semua harafiah, jangan juga dipukul rata semua metafora. Dan itu sih polemiknya sudah dimulai sejak dulu ya. Makanya terjemahannya seperti itu. Nah, semoga kajian kita di menu tambahan di mampir ngombe kali ini itu akan membantu kita untuk memahami mana yang harafiah dan mana yang metafora gitu. Oke. Sebelumnya aku baca dulu komen yang masuk ya. Mas Nanang Mustafa Sukabumi hadir. Oke, terima kasih. Semoga kerasan di sini ya. Sepertinya komentator baru. Berikutnya Kang Helmi Afrianto. Oke, salam untuk Bapak yang ada di Cilacap. Ternyata Cilacap Nusa Kambangan itu ke Bumi Ayu 1,5 sampai 2 jam ya. Berarti Malang Surabaya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga, untuk Mas Helmi Afrianto. Ini kalau nggak dokter apoteker, agak lupa aku ya, karena beliaunya studinya di situ ya. Kalau nggak dokter apoteker, lupa aku ya. Oke, matur nuwun dan terima kasih atas doanya. Semoga channel ini terus berkembang. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sama Bapak ya Mas Helmi ya. Oke, sama Ibu juga nggih. Berikutnya kita ke Ambon, Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Oke, amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kang Mas Jamur Muri dari Bangka Belitung. Hadir simak Gus, salam Islam rasional. Oke, terima kasih untuk 3 jempolnya. Salam untuk keluarga di Bangka Belitung. Kemudian coleha kita aku agak sulit bacanya ini, double I. Gimana bacanya ini? Imah gitu ya.
Video ceramahnya 60%, iklannya 40%. Semoga anti skip, anti busek, nggak tahu aku. Gus di sana amin. Oh sehat selalu mungkin ya, maklum lah ya, nggak update dengan gaya bahasa kalian yang gaul. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga juga keluarga di sana juga sehat-sehat selalu. Matur thank you, terima kasih untuk Imah. Berikutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, salam Isra dari Palu. Oke, matur thank you, terima kasih. Salam untuk keluarga di Palu. Kang Mas kita Irfan Al Akbar, wah pengalaman jualan lagu yang menarik, Gus. Apalagi dengan berinteraksi dengan mbak cewek-cewek yang semlohai. Semlohai itu istilah Jawa Timur, Malang, Surabaya. Semlohai itu mungkin kalau di di Bandung itu semlohai itu bahenol mungkin ya, begitu ya. Kalau kami nyebutnya semlohai itu, ternyata pernah jadi EO, SPG, rokok semlohai. Dunia showbiz ancen akeh ulo. Oh iya, dunia showbiz itu banyak maklarnya. Kalau kita jual lagu, itu juga ada dua aturan main. Kita mau jual lepas, ya. Jadi kita jual lagu kita ke produser, kita jual lepas. Itu nanti kita sudah nggak punya hak atas lagu itu. Namanya bisa dia ganti nama dia dan kita tidak bisa tuntut karena ada perjanjian. Ya, ada lagi jual tidak lepas, maka lagu itu tetap atas nama kita. Begitu metodologinya. Ada lagi tentang pembayaran. Apa dibayar, misalkan satu lagu 10 juta selesai. Apakah pakai royalti? Berapa dulu kaset ya, berapa keping yang terjual, nanti satu kepingnya berapa persen royaltinya dibayar per termin 3 bulan. Banyak aturan mainnya seperti itu ya. Ulo itu istilah Jawa juga. Penipunya juga banyak di sana, makanya hati-hati. Ya, jadi gitu, tinggal mau bagaimana. Soal SPG ya, karena pernah jadi EO, biasalah ya, dulu kan sponsor acara-acara entertainment musik khususnya paling besar tuh dari rokok. Aku kalau lihat SPG itu ngelus dodo aku. Orang Jawa bilang ngelus dodo, mengelus dada. Setiap kali aku pulang kerja jemput permaisuri itu di tengah jalan ada SPG. Ya cantik-cantik sih SPG, mana ada yang jelek. Tapi yang berbicara tidak selera kelaki-lakianku. Tapi selera humanismeku. Aku nelongso. Karena di sana yang aku lihat adalah eksploitasi anak-anak bangsa masih muda-muda. Kan SPG itu rata-rata umurnya ya 20 tahunan ya. Dieksploitasi kecantikannya dengan cara seperti itu. Yang itu kadang-kadang melanggar rambu-rambu syariah. Ya, roknya tahu sendiri seberapa. You can see, kamu dapat melihat kelek. Itu dieksploitasi. Mereka kadang-kadang masuk ke kantor-kantor kan jual rokok itu. Mereka sih tujuannya itu sebetulnya bukan berapa omset penjualan ya. Itu kan pengenalan produk ke publik. Jadi targetnya bukan berapa omset penjualannya, enggak. Itu pengenalan. Masuk ke kantor-kantor kemana-mana. Itu kan dieksploitasi tubuhnya. Semoga anak-anak kita, anak-anak wanita kita jangan sampai ada yang terjadi korban eksploitasi seperti itu. Aku ngelus dodo, ya. Kecantikannya biar terjaga, biar tertutup rapi. Nanti itu adalah hak suaminya yang menghalalkan dia di hadapan orang tuanya yang menikahkannya. Kalau kami di Sumatera namanya Tuan Kadi, dengan sebuah ucapan kobil tu nikaha. Ya. Jangan seperti yang ya, tapi bagaimana lagi? Cari kerja juga sulit. Jadi serba sulit masalah sekarang ini. Ya, karena cari kerja sulit. Akhirnya kerja begituan fisiknya dieksploitasi sama mereka pemegang-pemegang modal. Karena kita dalam kondisi ketidakberdayaan, maka kita berdoa semoga negeri ini menjadi lebih baik. Gusti Allah Agung menganugerahkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk kita. Ya, amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya dari Kerinci, Jambi, kita ke Rembang, Mas Rizal Wahyu, hadir Goske, matur thank you. Mas SG, menyimak setelah lohor, Ebit GAD, oke betul. Nanti kita nukil lagunya Ebit GAD ya. Terima kasih sudah diingatkan. Kemudian sesepuh kita, Bapak Ikhwan Tamin, alhamdulillah bisa ngaji, out of the 10. Pada Quran surat 27 surat ayat ke-18, berkatalah seekor semut. Arti semut pada ayat tersebut apa benar semut atau punya arti majas? Thank you very much my teacher. Salam Isra, Islam rasional. Ini juga ya, ini termasuk yang sulit seperti aku bilang kemarin ya. Kita kan di season utama kita lagi membahas tentang Kanjeng Nabi Musa. Nanti Kanjeng Nabi Sulaiman ini juga sulit ini. Karena terjemahannya itu harafiah semua. Sekarang coba kita bermain logika ya, otak kita, rasional kita kerja. Ya, salah satu kesalahan penerjemahan ini adalah ketika proper name diterjemahkan. Lihat itu di surat 27:18. Proper name itu tidak boleh diterjemahkan. Ya, kalau kita pergi ke Surabaya, mau orang dari ujung belahan bumi manapun harus mengatakan di situ stasiun itu adalah stasiun semut. Tidak boleh mentang-mentang orang Inggris dia bilang station N atau N station. Tidak boleh. Karena semut itu sudah menjadi proper name. Stasiun itu punya nama semut. Ya mungkin dulu orangnya menyemut. Dulu kan era-era dulu zaman kakek-kakek nenek kita kan kereta api itu merupakan sebuah kendaraan transportasi yang juga favorit ya. Jadi orangnya menyemut, kira-kira begitulah ya. Maka disebut stasiun semut. Ketika itu diterjemahkan menjadi N station, itu tidak boleh. Itu akan merusak semua pemahaman tentang kalimat-kalimat yang akan dibangun ya lewat sebuah pemahaman yang keliru karena proper name diterjemahkan. Itu nanti kesininya keliru semua itu. Ya. Ini banyak, aku bingung kalau gini. Komentar itu juga pengetahuan bagi kamu, meskipun yang nanya kawanmu. Jadi ilmu kita itu jangan terlalu dibatasi. Kalau aku kok dibatasi tambah nggak leluasa aku. Ya, jadi kalau aku membaca komentar kalian, terus itu memakan waktu. Tapi ingat, di komentar itu juga ada pengetahuan. Seperti ini kan nggak bisa aku jelaskan secara singkat. Jadi sebetulnya bukan komentar itu tidak ada ilmunya, yang ada ilmunya materi kajiannya enggak. Kan tolol kamu kalau gitu, goblok kamu. Karena pertanyaan dari temanmu itu bisa jadi juga pertanyaanmu, cuman kebetulan temanmu yang menanyakan. Seperti ini, diajukan oleh sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamin. Apakah kamu tahu problematikanya ini? Kan enggak tahu. Jadi kalau ada yang jadi polemik tentang komentar dibacakan, ini juga jadi gimana ya? Sudah diikuti saja ya. Karena komentar itu juga pengetahuan untuk otakmu supaya nggak goblok, gitu loh, ya. Aku nggak bisa jelaskan ini singkat, ya. Aku jelaskan Pak. Apakah ketika kita ke Singapura, lalu kita bilang The Lion, boleh nggak begitu? Kan nggak boleh. Orang-orang Singapura berarti itu singa. Sama dengan stasiun semut, apakah di sana itu semut? Main-main ke Surabaya. Apakah yang bergerombol, yang beli tiket, yang jual tiket, yang menjadi masinis, yang menjaga rute transportasi kereta api itu semut? Kan tidak. Masalahnya di sini proper name harusnya itu ditulis Lembah Namel.
bukan lembah semut. Memang namel itu ya artinya semut. Ini kocok nih ya. Kalau aku ambil doktor ke Inggris, aku tempeleng yang panggil aku Mirror. Nggak ada urusan sama gue. Lu mau kurang ajar sama gue. Lu panggil gue Mirror, gue tempeleng lu. Berantem sama gue. Nama gue itu Koco, bukan Mirror. Meskipun Koco, kaca, kalau diterjemahkan, ya bisa Mirror. Tapi sebagai proper name dia nggak boleh. Universitas Negeri Malang itu nggak bisa diterjemahkan menjadi Universitas Negeri Sial. Meskipun Malang dan Sial itu satu mana. Seperti ini terjemahannya di surat An-Naml 27 ayat 18. Ya. Hatta iza ya atau ala wadin namli. Namli di situ diterjemahkan lembah semut. Seharusnya lembah naml. Tetap aja dia harusnya adalah naml. Jangan diterjemahkan semut. Kalau diterjemahkan semut ya akhirnya semut bisa ngomong. Semut itu bisa ngomong itu hanya di lagunya siapa itu? Obi Mesak. Itu loh. Pada semut kecil. Gimana itu? Yang berjalan di sana melihatku curiga. Gitu atau gimana syairnya aku lupa. Itu kan cerita tentang semut. Semut bisa ngomong tuh di lagunya Obi Mesak. Di Al-Quran gak ada semut bisa ngomong. Jadi ini harus radikal juga ini. Itu artinya orang-orang semut, orang-orang yang ada seharusnya orang-orang namel, orang-orang penduduk namel. Karena pasukan dari Sulaiman ini akan liwat supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kamu masuk rumah. Sama kan ketika Fathul Mekkah. Makanya ini menunjukkan bahwa Islam itu agama kasih sayang. Ketika Islam sudah kuat menundukkan Mekah, ada pertumpahan darah di sana? Kan nggak ada. Mereka diampuni sudah. Kalau mau dihabisi mampus itu. Arab-Arab bajingan kafir-kafir yang jahat sama Kanjeng Nabi itu. Kalau mau dihabisi selesai itu. Tapi kan nggak. Dibilang yang mau aman masuk ke rumah. Gitu loh. Nah ini begitu supaya tidak terjadi apa-apa. Karena ini pasukan Sulaiman mau lewat melalui lembah Naml itu. Kamu orang-orang Naml masuk ke rumah. Gitu loh Pak. Gimana? Ya, makanya aku kadang-kadang ingin kita adakan pertemuan dengan anak-anak UIN. Kita ngobrol bareng gimana enaknya. Kalau sesepuh kita ini kan alumni UIN tahun 70-an. Aku dulu pernah masuk ada acara diundang di UIN Yogyakarta, Kalijogo. Sayangnya pada waktu itu bulan puasa. Yang ada anak semester baru lah. Untuk apa ngomong sama anak semester baru? Mau kusi yang sudah tugas akhir, sudah selesai, ayo kita ngomong baik-baik. Jadi otaknya itu biar genah beragama itu. Jangan lagi ngomong ada yang aneh-aneh. Tapi kalau dosen-dosennya aja aneh kok. Dulu pernah nulis buku apa itu? Yang namanya hubungan seksual itu hanya boleh lewat satu pintu, nikah. Kalau nggak nikah tetap aja namanya zina gitu loh. Apa dulu aku sudah pernah bahas itu tajuknya. Milkul yamin itu. Ya. Nggak tahu Pak, dulu pada waktu panjenengan jadi mahasiswa IAIN gimana menerjemahkan ayat ini? Nggak bisa, otak itu nggak nerima Pak, ada semut bisa ngomong tuh nggak nerima. Kecuali di lagu itu, lagu terserah saja bahasa sastra kan. Semut-semut di dinding melihat apa? Malu aku malu pada semut hitam gitu ya. Itu lagu. Jadi semut bisa ngomong itu di lagunya Obi Mesak dulu. Ya Pak ya. Oke, thank you for your request. My apa ya? Maha guru itu apa? Kalau teacher itu kan guru. Beliau ini sesepuh kita ya. Harus kita jadikan contoh, sudah
lanjut masih semangat belajar. Sementara itu Pak ya, nggak ada ceritanya otak itu nggak mau. Kita kan Islam rasional. Mana ada semut bisa ngomong. Ke Singapura sana apa di sana banyak singa ya? Enggak. Orang-orang Singapura itu ya orang bukan singa. Di stasiun semut di Surabaya itu ya isinya ya manusia. Itu manusia-manusia semut, artinya manusia-manusia yang hidup di stasiun. Stasiun itu namanya semut. Gitu ya Pak. Mohon dimaklumi kalau kurang jelas karena memang ini kan tidak menjadi kajian utama kita, hanya sekilas saja aku jawab. Bila perlu kurang jelas nanti kita bikin kajian utama, kita geser ke kajian utama, tidak ada masalah. Tapi setidaknya aku sudah kasih penjelasan seperti itu. Salam untuk keluarga di rumah Pak, semoga menua dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Sehat selalu Pak. Oke, matur nuwun. Berikutnya Kang Apri Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir. Guru izin nyimak. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ari Prasetyo. Kita terbang ke Tuban, Arif Musinin. Oke, matur thank you. Kemudian Mehanem hadir Gus di angka 5. Di angka yang kelima urutannya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Pepep Hendrawan, salam Isra, salam Isra. Oke, matur thank you. Kang Mas Didi nyimak. Oke, matur thank you. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, matur thank you. Soleha kita Luis Adriana hadir nyimak. Oke, terima kasih Luis. Hari Sunanda, terima kasih Kang dengan lirikan mata dan satu jempol. Kainko hadir guru JM. Oke, terima kasih untuk Kainko, salam untuk keluarga yang ada di Borneo. Kemudian kita terbang ke Buol telat nyimak. Sebuah dialog kocak antara kucing dan guguk. Iya, ada guguk dipanggil anjing nggak mau ya. Maunya dipanggil non kucing. Terima kasih. Nah, ini berikutnya alhamdulillah ini soleha kita mu'alaf, dia mau belajar, dia sudah pandai menukil hadis ya. Nanti hadis ini salah satu yang kita bicarakan, jadi enak kita langsung aja masuk ya. Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi. Saat itu Aisyah bertanya, oh berarti aku lupa kemarin, bukan putri tercinta tapi istri tercinta yang bertanya kepada Kanjeng Nabi ya. Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling berpandangan? Nabi menjawab, wahai Aisyah, masalah yang kamu hadapi jauh lebih penting daripada hanya melihat satu sama lain. Hadis riwayat muttafaq alaih, banyak yang memberitakan. Seperti aku kemarin jual lagu, konsentrasinya ke situ banget. Ada cewek-cewek semlohe, biduan nita, calon biduan nita, cantik-cantik, nggak masuk dalam hitunganku karena lagi konsentrasi ke jual lagu. Oke, tapi apakah hadis itu benar? Hadis itu harus dilihat dulu, ya, karena hadis itu tidak absolut, dia relatif. Oke, berikutnya hadis sampai 99. Oke, kemudian sholah kita asilamumu yang ada di Bogor. Mungkin maksudnya pada akhirnya Allah akan membangkitkan kita sebagaimana kita baru dilahirkan. Harafiah. Namun yang pasti itu adalah hari yang sangat mengerikan dari hari seketika. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Bang Boy, kajiannya mana Gus? Satu sesi bahas komen semua. Aku kira kamu ndak ikuti. Kalau banyak waktunya lebih banyak bahas komen ya mungkin karena komennya juga banyak. Aku kan harus memberi hormat kepada para komentator-komentator kita. Kalau aku harus jawab ketik ditulis di sini ya enggak lah, waktuku banyak tersita. Aku jawab gini. Jadi tergantung saja, kalau komennya banyak ya jawabnya banyak. Kita mengalir saja ya. Mengalir saja. Dan kalau kamu bilang kajian mana satu sesi diskusi semua komen, enggak semua lah. Kamu terlalu lebay juga. Kalau banyak komennya mungkin iya, tapi kalau semua komen enggak. Aku juga sudah memperkirakan. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Mumu, bersambung besok episode kedua ya. Nah, dijelaskan lagi oleh Luis Adriana, memang berputar-putar singular. Nah, itu sudah dijelaskan. Ya, ini mungkin saudara kita Bang Boy ini newcomer mungkin ya. Ini Luis Adriana kasih masukan bagus ini. Kalau menurutku sih komen ditanggapi yang penting aja biar durasinya nggak melor. Oke, terima kasih atas masukannya. Oke, itu semua komennya sudah aku bacakan. Sekarang kita masuk ke kajian kita.
Kemarin kerangka berpikirnya, landasannya sudah aku sampaikan sebagaimana kajian-kajian yang lalu-lalu. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, maka roadmap-nya, peta jalannya, landasan-landasan kerangka berpikirnya aku sampaikan. Dan aku sudah sampaikan kemarin ya di seri 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari Pak Bukhari begini. Utsman benar-benar menyerapi sabda Kanjeng Nabi. Sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama yang didahului umat manusia adalah, lihat ini pesannya. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi Kanjeng Nabi pesan, kalau kamu nggak punya malu, ya sudah berbuatlah sesuka hatimu. Kalau urat malumu itu sudah putus, sudah kamu nggak punya rasa malu, lakukan apa yang mau kamu lakukan dalam hidup ini. Silahkan. Nah, kita introspeksi, you itu manusia atau binatang? Kalau binatang nggak punya rasa malu, orang namanya binatang. Sapi kamu lepas, ada tumbuh-tumbuhan apa, pagar dia makan, ya namanya juga sapi, nggak punya otak. Tapi kalau manusia punya otak, seharusnya punya malu. Dia nggak makan sembarangan. Dia pilih yang halalan dan toyiban. Rusaknya dimanapun kehidupan di dunia ini karena manusia kehilangan rasa malu. Maling, koruptor, duit rakyat, markup anggaran, itu karena nggak punya rasa malu. Menipu apa saja, itu karena nggak punya rasa malu. Maka Kanjeng Nabi bilang, ya sudah lakukan kalau kamu nggak punya rasa malu. Atau bahasa pasaran kita, kalau urat malu lu tuh sudah putus, ya sudah lakukan aja. Kalau kita punya rasa malu, kita bertanya dengan yang maha hadir. Misalkan di kantor nih, kok orang nggak tahu? Iya, orang nggak tahu, tapi kan ada Allah yang maha tahu. Kamu teken aja itu anggaran 10 miliar, kamu bengkakkan menjadi 15 miliar. Yang 5 miliar kamu makan itu. Kamu bunuh jiwa-jiwa yang tidak seharusnya dibunuh, supaya dia tidak mengganggu posisimu. Begitu. Gak malu. Karena membunuh itu mengambil nyawa itu bukan hakmu, itu hak yang punya nyawa itu Allah. Uang-uang rakyat itu bukan uang kamu, itu uang rakyat. Terus kamu bilang, gak ada yang tahu. Kamu lupa ada yang maha tahu. Tapi kalau kamu sama yang maha tahu saja kamu tidak malu, ya sudah, kerjakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakan saja. Hancurnya kehidupan berbangsa, bernegara, dimanapun itu dimulai dari hilangnya rasa malu. Ya. Jadi budaya malu itu perlu supaya tidak malu-maluin. Ya. Oke. Berikutnya, ini aku bacakan dulu dalil-dalil naklinya ya, nas ya. Nanti kita tinggal menyimpulkan. Aku baca di Quran surat Al-Zalzalah ayat yang ke-6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka pekerjaan mereka. Berarti ini prosesnya setelah sa'ah. Sa'ah, kematian, kiamat. Nah, ini jangan salah lagi nih, tak jewer kupingmu. Sa'ah dan kiamat itu beda. Jangan sa'ah kamu arti kiamat. Kalau orang ngaji tempat lain silakan sana, goblok sana silakan. Kalau ngaji di sini harus pintar. Harus tahu mana sa'ah, mana kiamat.
Jadi kalau di Quran surat Al-Zalzalah itu prosesnya proses kiamah. Bukan sa'ah, sa'ahnya sudah berlalu. Sa'ah hancurnya habitat kehidupan. Setelah semua mati, baru kiamah. Kiamah itu bangkit. Qiyaumul lail, bangkit tengah malam. Untuk apa? Sholat. Bukan hanya pipis terus kamu tidur lagi. Namanya kiamah. Kebangkitan, ya. Jadi kita diperlihatkan, ya, apa yang kita kerjakan. Lah kalau pekerjaanmu bagus ya diperlihatkan yang bagus. Pekerjaanmu jelek karena kamu tidak punya malu tadi, ya itu juga diperlihatkan. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang ayat 7 sampai 8. Jadi ayat 6, ayat 7, ayat 8 di Al-Zalzalah, ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun niscaya dia akan melihatnya pula. Jadi kebaikan, keburukan yang kamu lakukan, zarah itu sebetulnya mewakili kata sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi. Seperti, ya. Kalau sekarang bisa saja kamu berperkara masuk ke pengadilan dengan pengacara, dengan hakim, dengan jaksa, maim sim salabim abrakadabra, kasih amplop, beres perkara. Yang kamu sebetulnya bajingan tapi seolah-olah kamu pahlawan. Itu kan di dunia. Itu kan di dunia. Ya. Satu saat kamu mampus, mati kamu. Setelah dibangkitkan kiamah, apa yang bisa kamu sembunyikan? Orang Jawa bilang, ya, tandur tukul, tandur telo tukul telo, tandur duren tukul duren. Nggak mungkin nandur duren tukul rambutan. Kamu nanam singkong, ya tumbuhnya singkong. Nggak mungkin nanam singkong tumbuhnya terus pohon durian. Nandur durian, nanam durian, tumbuhnya pohon rambutan. Nandur rambutan, tumbuhnya pohon mangga. Itu enggak mungkin. Logika waras kita menolak itu. Kalau kamu nanam durian, yang tumbuh ya pohon durian. Nanam rambutan ya pohon rambutan. Jangan berharap nanam rambutan yang tumbuh durian. Enggak mungkin. Orang Jawa bilang sopo nandur tukul. Ya. Gitu ya, sopo nandur tukul. Oke. Kita pernah mendengar lagu yang diingatkan oleh teman kita, lagunya sangat populer, ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Telanjang. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Kita mulai dari kitab Kejadian, ya. Makanya aku berulang kali mengatakan episode Adam, kalau kita baca kitab Kejadian di Perjanjian Lama, itu bisa tidak bisa, mau tidak mau, itu mengarah kepada sebuah pemahaman metafora. Tapi kalau teman-teman Kristen keberatan, ya aku bisa maklum. Karena dari peristiwa Adam itulah nanti dibangun sebuah konsep keselamatan oleh Paulus yang bernama soteriologi salib. Lewat penyalipan itulah dosa yang diwariskan oleh Adam diselesaikan. Cuma kan kita bertanya, kalau ada dosa waris kok pahala waris nggak ada, ya? Nggak mungkin Adam itu hanya melakukan dosa doang tanpa ada pahala. Nggak mungkin. Di situ sebetulnya otak kita sudah bekerja. Ini konsep keselamatan ini benar apa enggak sih? Kan nggak mungkin toh kalau Adam hanya berbuat dosa saja.
Mesti berbuat kebaikan yang itu mengakibatkan pahala. Kenapa kalau ada dosa waris kok pahala waris tidak ada? Kalau logikanya kerja itu menuntut protes dia. Bener nggak ini soteriologi salib ini? Nanti aku akan tawarkan soteriologi logos. Itu yang menyelamatkan, bukan soteriologi salib. Tapi itu nanti, minum dulu. Udah lama tuh? 35. Gini aja. Kita selesaikan sampai di sini, nanti kita lanjut, nanti unggah 2 ya. Supaya masnya nanti lihatnya enak kok, sekalian jadi panjang, kasihan masnya nanti ya. Ya, ini sudah. Oke, nanti jadi tunggu nanti ini kita unggah 2 mampir ngombe kali ini ya. 2 video, 2 season. Karena nanti banyak yang protes kalau satu jam terus gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.